oleh Mas Henry. Dan pertemuan-pertemuan selanjutnya saya lihat sampai 100-an. Malam ini mungkin yang lain masih dalam persiapan. Saya mau cek mungkin untuk Bapak Ibu teman-teman yang ada di Pulau Sumatera mungkin ada yang ikut, bisa kasih kode A di kolom komentar jika ada. Oke, halo Mas Rizky dari Jambi. Ritzik, oke, sorry. Ada lagi? Saya bayangin sih sama ya. Oke. Yang dari Pulau Kalimantan mungkin ada peserta yang ikut malam hari ini? Kasih kode B mungkin di kolom komentar. Sudah. Dari Pulau Jawa, Bapak Ibu teman-teman yang dari Pulau Jawa barangkali ada. Oke, halo Mas Juverio dari Jogja, ada dari Surabaya, ada Mbak Mulyani. Wah, banyak ya. Ada dari Jabar, Solo, ada Bandung juga. Oke, terima kasih. Dan dari Sulawesi mungkin ada teman-teman dari Sulawesi, Bapak Ibu. Makassar hadir. Oke. Wah, Sulteng. Saya juga sekarang di Sulteng. Dari NTT, NTB, Bali, teman-teman dari NTT, NTB, Bali mungkin. Bersyukur sekali kita bisa ketemu ya dari beberapa pulau yang ada di Indonesia, dipertemukan dengan persiapan ini. Oh, ada Kalsel juga. Oke. Dari Maluku, Maluku Utara, Papua, dan terakhir. Kayaknya yang paling banyak deh. Oke, ada Ambon, Maluku. Oke, ada yang mengangkat tangan juga ini. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Saya bisa tahu bahwa kita semua beberapa berasal dari daerah yang berbeda, tapi kita punya satu harapan yang sama, yaitu lolos LPDP ya. Ya. Satu perkenalan dari saya, sebetulnya saya juga salah satu peserta seleksi. Saya lagi coba seleksi ambil doktoral juga, dan baru diumumkan seleksi berkas kemarin ya. Selamat untuk teman-teman yang lolos juga di seleksi berkas, dan selamat berjuang di tes bakat skolastik nanti. Saya izin share screen. Oke. Malam hari ini kita akan bahas tentang aritmetika dan aljabar. Untuk beberapa info-info penting lainnya, saya harap Bapak Ibu, rekan-rekan, dan juga teman-teman kakak abang semua sudah membaca di buku panduan, misalnya buku panduan yang kemarin tentang persiapan tes, dan juga mungkin kalau sudah ada yang terbaru tentang komposisi soal, durasi mengerjakan, dan saya lihat juga sudah dijelaskan beberapa pemateri sebelumnya. Jadi saat ini saya akan coba jelaskan. Oh, oke, nanti sebentar ya, kita sharing-sharingnya, ada yang bertanya di kolom chat. Oke, jadi saat ini kita kan fokus ke aritmetika dan juga aljabar. Salah satu subtes di bagian tes bakat skolastik LPDP, dan bagian ini tuh kalau saya boleh petahkan ada beberapa subtes atau tipe soal. Pertama itu ada operasi hitung, yang kedua ada persamaan yang sederhana. Bisa jadi persamaan sederhana suatu bilangan yang tidak diketahui sama dengan sesuatu, terus diketahui bilangan yang kedua sama dengan sesuatu, biasanya itu yang ada tanda-tanda sama dengan gitu, persamaan sederhana. Kemudian ada juga tipe soal yang di aritmatika dan juga aljabar itu yang terkait aritmatika sosial, ini berkaitan dengan aktivitas jual beli, aktivitas di kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Ada juga tipe soal pemodelan, biasanya ini ada yang sudah dimodelkan, ada berkaitan dengan variabel dan juga
lain-lain sebagainya, ada kendala dan info-info tambahan. Bisa jadi tipe soal pemodelan juga ini dalam bentuk narasi, dan kita sendiri yang harus memodelkan. Biasanya di situ tantangan di tipe soal pemodelan. Ada tipe soal perbandingan nanti, dan juga tipe soal jarak. Oke. Nah, untuk tipe soal operasi hitung nanti, ini untuk tipe soal operasi hitung, ada beberapa ini yang akan saya ungkit di sini. Yang pertama itu melibatkan operasi tambah kurang bagi kali, atau operasi-operasi yang lain yang dasar seperti perpangkatan, akar, dan juga persentase juga nanti mungkin ada. Kemudian di bagian sini juga biasanya itu melibatkan bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Selanjutnya, di bagian tipe soal operasi hitung ini yang melibatkan persentase tadi, beberapa sifat operasi aljabar juga biasanya dilibatkan dalam tipe soal yang seperti ini. Nanti sebentar kita mungkin bisa lihat kenapa pentingnya sifat-sifat operasi aljabar itu dalam soal TBS. Nah, sebenarnya dalam operasi hitung ini, saya yakin setiap kita, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua juga sudah ada basic dan juga sudah baik, saya yakin, untuk operasi hitungnya. Namun, biasanya soal TBS tipe operasi hitung ini didesain untuk menggunakan beberapa sifat yang mempercepat kita menghitung. Kalau dihitung manual itu biasanya waktu kita tidak efektif gitu ya. Kemudian biasanya melibatkan sifat-sifat bilangan. Di sini biasanya kayak bilangan yang habis dibagi 2, terus bilangan ganjil, genap, itu sifat-sifat yang dilibatkan biasanya, dan beberapa sifat bilangan lainnya. Nah, salah satu contohnya itu seperti ini, seperti soal nomor 1. Ini operasi hitung bilangan yang sederhana. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan ada yang mau coba contoh soal nomor 1? Ya, oke. Ada yang udah jawab D ya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau berbagi, saya kasih kesempatan berbagi tipsnya dalam mengerjakan soal ada desimal, ada persentase, ada pecahan campuran. Apakah ada yang menghitung manual di sini? Saya boleh coba. Oke, mau coret-coret? Silakan. Enggak, langsung saya Oh, bilang. Kalau saya di oke. sini saya buat dia dalam bentuk pecahan desimal yang kayak di 2,4 semua. Kan kita lihat di sini 2,4 dikurang 40% itu kan 0,4. Berarti di sini tersisa Oke. 2. Kemudian 3, 7 per 20 ini saya 3 kali 20, terus ditambah 7 sama dengan 67 per 20. Ya 60 per 70 itu saya bagi dulu. 67 bagi 20 sama dengan 3,35. Jadi dari tadi 2 ditambah 3,35 sama dengan 5,35. Oke. Terima kasih untuk jawabannya, Mas. Ya, banyak cara ya untuk dalam operasi ini. Ada yang menggunakan desimal, tapi untuk tantangan dalam menggunakan bentuk desimal itu ketelitian. Bisa jadi kita salah baca angka dan lain-lain ya. Itu yang perlu hati-hati. Kalau saya biasanya juga menggunakan cara yang dibuat per 10, per 100, dan sebagainya. Biasanya terus disamakan penyebutnya. Ya. Jadi semuanya jawab D ya, benar ya. Ini bisa diubah jadi 24 per 10 dikurang 40 per 100 tambah 3. Ini kalau pecahan campuran juga bisa diubah ya. Jadi misalnya 3, 7 per 20 itu bisa diubah jadi 3 tambah 7 per 20. Itu bisa saja. Ini bisa saya ubah ke 7 per 20. Ini bisa dicoret. Gitu. Jadi kita punya 24 kurang 4 per 10. Jadi tinggal 20 per 10. Gitu ya. Terus di sini nanti tambah 7 per 20 tambah 3. Ini nanti tinggal disamakan saja.
dikali 2 jadi 40/10, tambah 7 per 20, sorry ini per 20, tambah 3. Nanti hasilnya sama kok. 47 per 20, tambah 3. Ini nanti tinggal dioperasikan 47 bagi 2, gitu ya, berapa, terus dibagi 10 lagi. Ini juga beberapa operasi aljabar yang saya bilang ini seperti yang ini. 47 bagi 20 itu kita bisa pecah juga, 2 kali 10. Jadi tinggal 47 bagi 2, terus tambah koma, karena bagi 10 nanti. Cek, apakah suara saya masih terdengar? Soalnya tiba-tiba jaringan saya Ya, agak... masih Kak. Oh, oke, Masih, terima masih, kasih. Kak. Oke, 47 dibagi 2 berapa, Bapak Ibu? 2,35. 2,35. 47 dibagi 2. 23,sekian. 47 dibagi 2. 23,5. Ya, 23,5. Jadi kita punya bilangan 23,5 itu dibagi 10 lagi, nanti ditambah 3. Itu ya, saya mau ungkit tentang suatu bilangan itu setiap dibagi 10 nanti komanya bergeser ke kiri gitu ya, bergeser ke kiri 1, terus dibagi 100 bergeser ke kiri 2 gitu. Contoh 24 tadi, 24 dibagi 10, ini nanti kalau dalam desimal tinggal 2,4. Di sini sebenarnya ada komanya gitu, koma 0. Bergeser ke kiri 1. Kalau dibagi 100 nanti bergeser jadi 0,24, bergeser ke kiri 2 gitu, dan seterusnya. Jadi ini akan jadi 2,35 ditambah 3, jadi hasil akhirnya adalah 5,35. Sama saja ya. Preferensi masing-masing tergantung Bapak Ibu yang nyamannya pakai apa. Mau langsung diubah ke desimal, lihat sesuai dengan kondisi soal gitu ya. Saya yang terpenting hin-hin yang saya mau kasih itu yang di bagian sini. Oke, ini contoh yang kedua mungkin. Silakan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan boleh berikan jawaban di kolom komentar. Ya, tipe soal yang contoh kedua ini dia tipe soal operasi hitung juga, tapi sebenarnya ini selalu berhubungan dengan tipe soal yang lain juga. Gitu. Karena ini salah satu tipe yang membandingkan X dan Y, itu namanya salah satu soal perbandingan juga. Oh ya, ada yang sudah sharing juga kemarin ya, bahwa target mengerjakan satu soal itu 1 menit, 1,3 1 menit, 1,3 menit ya. Jadi 63 detik kalau tidak salah. Ya, selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang baru join. Saya lihat pesertanya sudah 74. Oke, ada yang sudah mulai jawab. Bapak Ibu rekan-rekan yang masih menghitung, diusahakan untuk sampai selesai ya jawabannya. Jangan langsung lihat kolom chat, biar tidak terpengaruh. Oke, ada lagi jawaban yang lain?
Oke. Oke. Ini ada Mbak Imanita, terima kasih jawabannya. Ada yang nyerah, ada yang masih ngitung. Oke. Oke, ada yang jawab lain ya. Sekarang sudah dua jawaban yang berbeda, ada dua jawaban yang berbeda. 1 menit lagi, Kak. Oke. Jawaban saya E. Oke, boleh di-sharingkan kenapa bisa Iya, kalau saya tuh pertama dicari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kalau untuk YX sendiri, dari hasil penjumlahan saya dapat min 5. Oke, X-nya dapat Kalau min 5. iya, kalau Y-nya dapat min 2. Nah, terus kan saya uji tuh satu-satu. Yang A 2X sama dengan 3Y itu tidak tepat karena 2X itu kalau yang A itu nanti X-nya itu lebih besar dari Y. Kemudian kalau B, X sama dengan 3Y itu X-nya itu kan min 5 sama dengan 3 kali min 2 kan berarti min 6. Berarti tidak sama dengan. Kemudian C sudah pasti salah karena dapat ditentukan. Kemudian D, X kurang dari 2Y itu salah juga karena X-nya itu lebih dari 2Y karena min 5 lebih dari min 4. Ya antara dua itulah. Kemudian yang Y, X lebih dari 2Y berarti min 5 lebih besar dari min 4. Kalau min berarti yang lebih besar apa, Kak? Min 5 atau min 4 ya? Oke, itu biasanya kalau lihat di garis bilangan ini 0, min 4, min 5 di mana? Di kiri min 4 atau di Iya, kanan? di kiri, di kiri. Kalau semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Berarti gimana ini kesimpulannya? Makin kanan makin besar berarti ya harus lebih besar min 5. Semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke Kanan, kiri semakin berarti lebih besar min 4. Nah, kalau misalnya min 4 lebih besar berarti jawabannya min D ya. 5. Ya, oke. Tidak apa-apa, Mbak. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Oke, jadi jawabannya D ya. Ini tinggal dihitung seperti biasa saja. Terus kita bandingkan bagaimana kondisi ketika kita substitusikan X dan juga substitusikan Y gitu ke dalam bentuk option yang disediakan. Jadi jawaban yang dipilih itu D yang benar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bantu menjawab juga. Atau ada yang mau koreksi? Saya di sini tidak hitung X-nya berapa, Y-nya berapa. Ada jawaban yang X ini dapat, ada Mbak Imanita ini dapat X-nya 38, dapat Y-nya 24. Jadi yang mana yang benar nih? Saya X-nya 38, Y-nya 26. Oke, ada yang X. Bentar, saya tulis ya. X-nya 38, Y-nya 24. Ada yang X-nya 38, Y-nya 26 gitu ya. Begitu, Mas? Iya, Kak. Oke. Berarti yang berbeda kita cek saja di Y ya. Ini yang mana yang benar ya? Coba. Negatif 2/3. 8 dikali 3 berapa tuh? 24 ya? Tambah 24 tambah 8/3. Ini kita operasikan saja dahulu. Ini boleh dioperasikan. Hasilnya berapa? 2. 8 dikurang 2 berapa? 6/3. Dibagi 3 ya? 2 genap kali. Ya. Jadi 6/3 tambah 24. Hasilnya 26. 26.
Oke. Hasilnya sudah sama ya, jawabannya D ya, Mas. Halo? Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang soal operasi hitung ini, tipe soal operasi hitung? Kak, berarti Barang. yang min 4 itu salah ya, Kak? Iya. Mungkin ada kekeliruan Oke. dalam operasi ya. Iya. Hati-hati yang harus didahulukan itu operasi kali bagi gitu ya. Terus kalau ada kali dan bagi juga yang didahulukan itu yang di sebelah kiri. 2 kali 3 bagi 4. Berarti harus mulai dari kiri. 2 kali 3 terus dibagi 4. Oke. Hitung yang X-nya juga, Kak. Oh, mau hitung yang X-nya juga. X-nya negatif 5/6. Oke. 24 dibagi setengah itu berapa ya? 48. Ya, 48. Ini nanti kita bisa tulis dikali 12 ditambah 48. Ini bisa dioperasikan kan ya? 12 dibagi 6 berapa? Nanti Min sampaikan 10. saja jika ada yang ya 12 dibagi 6. 2. 2 ya. Jadi ini negatif 5 dikali 2 tambah 48. Negatif 10 tambah 48. Ini hasilnya adalah 38. Sama Kak, tadi dapat 48 dari mana ya, Kak? Oh iya, 48 itu 24 bagi setengah. Bagi mana jadi Kenapa kali? nggak langsung dibagi aja, Kak? Kenapa harus 24-nya itu dikali 2/1 gitu, Kak? Kenapa nggak langsung aja 24 bagi 2 gitu? Itu kan Iya, Kak, 12. langsung Oh. dicoret gitu. 24 bagi 2, Oh. 12. Apa bedanya gini ya? 24 kali 1/2 sama 24 bagi 1/2. Apa bedanya coba? Itu nanti di ini, Nah, apa diputar namanya, kalau mau 24, dikali, duanya diputar di ya, betul, atas. diputar. Oke. Iya ya. Yang Jadi 24 ya, kali 2/1. 24 kali 2, 48/1 ya, sama saja 48. Iya. ya. Jadi hati-hati ya, yang dicoret langsung jadi 12 itu ketika dia kali ya. Oke, ini banyak yang share juga di kolom komentar. Sebenarnya kita sudah tahu beberapa hal, cuma mungkin tingkat ketelitian kita kadang berubah-ubah di setiap soal gitu ya. Tidak apa-apa, bisa kita jadikan pembelajaran di malam ini. Clear ya untuk masalah kenapa yang 24 tidak langsung dibagi 2? Clear, Kak. Oke. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan semua, sampai di sini dulu saya mau tanya, ada tadi yang punya kendala tertentu mungkin dalam mengerjakan 2 contoh soal ini? Saya lihat juga tidak semua menjawab mungkin ya di kolom chat. Barangkali ada yang kendala, aman ya? Ada yang jawab aman. Saya lanjut kalau aman. Tipe soal berikutnya itu, oke, ada soal persamaan sederhana. Ini hint-hintnya itu biasanya melibatkan pemisalan variabel, terdapat 1 atau 2 variabel, bahkan ada yang sampai 3, terus dapat menggunakan substitusi eliminasi. Nah, ini salah satunya, persamaan sederhana ini biasanya sudah dimodelkan atau dalam bentuk cerita juga. Yang sudah dimodelkan itu seperti contoh 3 ini. Ini kita tinggal ngitung nih. Kalau yang belum dimodelkan itu biasanya umur si A sama dengan setengah dari umur si B, belum dalam bentuk persamaan matematik gitu ya. Oke. Bapak Ibu juga saya yakin sudah ada yang persiapan latihan-latihan mandiri di rumah. Barangkali ada yang mau tambahkan tentang ini, clue-clue ini yang ditemukan di latihan mandirinya.
Oke, belum ada mungkin ya. Untuk soal contoh nomor 3, silakan dicoba. Waktu 60 detik. Oke, ada yang sudah mulai menjawab. Oke. Oke, ada yang sudah mulai menjawab. Sepuluh detik lagi. Ya, ada yang mau sharing bagaimana cara menemukan jawaban dari contoh 3 ini? In progress. Oke, barangkali ada Bapak Ibu yang mau sharing cara menemukan contoh 3-nya. Atau ada jawaban lain lagi? Artinya rilis Ada yang biasa. mau bagikan? Oh, 728 tekan akan di sebenarnya. Halo? Sejauh ini apa? Yang X itu akar. Oke. Oke, saya bantu coret ya. Ini banyak yang menjawab A, berarti kita tuh hanya butuh cari X dahulu, terus kita cari Y. Di sini ada tadi ada substitusi, nanti X pangkat 3 itu sama dengan 700 tambah 29. X itu berarti akar dari 729. Ya, sorry, 9. Ini 9 ya. Terus disubstitusikan ke persamaan Y. Oke. Kita substitusikan ke persamaan Y, jadi 5 kali 9 sama dengan 54 ya. Sembilan. Oke, jadi jawabannya oke. Iya, iya. Ada yang mentok di 729 itu pangkat 3-nya berapa? Iya, betul, Kak. Tadi Atau saya atau berhenti di situ. oke. Kalau saya pribadi ini biasanya mungkin karena terbiasa juga ya latihan-latihan bisa menebak apa ya? Kalau pangkat 2 itu menebak mungkin angka-angkanya agak kecil di bagian kecil dan saya juga masih banyak gunakan coba-coba. Tapi biasanya ada juga yang kita bisa dapat clue-cluenya itu berdasarkan ekor dari bilangan.
Ya, benar itu. Lihat angka terakhir pangkat 3 gitu. Jadi kita bisa tidak perlu hitung semua, tapi kita bisa menduga ini uh, ada 9 di belakangnya gitu. Dengan cara kita lihat bahwa bilangan apa yang dikalikan sebanyak 3 itu membentuk, coba kita coba ya, 1 dipangkatkan 3 itu berapa kira-kira? 1. Ya, 1. 2 dipangkatkan 3, 8. 8. 8 gitu ya. 3 dipangkatkan 3, 27. 27. 27. 4 dipangkatkan 3, 64. 64. 64. 5, 125. 125. 6, 216. 16. 216. Minimal yang ini ya, sampai 10 ini mungkin ya. Kalau memang harus familiar aja gitu. 7 pangkat 3, 343. 343. Familiar. 343. 8, 512. 512. 9, Itu berapa tadi? 729. 9. Terus 10, 9. 1000. Oke. Ya, di sini kita bisa lihat ekor bilangannya itu berbeda-beda ya. Kalau satu itu 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0. Ada yang sama ekornya? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Jadi kemungkinan yang bisa kita duga itu bisa jadi ini juga, misalnya angkanya besar, bisa jadi kita duga itu 19. Gitu. Ketika yang ini ekornya kita lihat yang akan diakarkan itu 9 gitu. Misalnya ini bukan angka 729. Ya, contoh. Bentar ya, saya coba carikan. Misalnya 6, 8, 5, 9. Ini diakarkan pangkat 3. Ya, sudah kita tahu bahwa kemungkinan ini ada ekornya 9, kemungkinan ini berkaitan dengan sesuatu yang ekornya 9 gitu. Kalau kita coba 0, jadi kita ini mengurangi, kita coba-coba dari 1 sampai 9 gitu ya. Yang kita hanya coba ketika ini 0 gitu. Jadi 9 pangkat 3. Ini tidak mungkin. Terus kita coba ini 1 pangkat 3 gitu. Ya, ini hasilnya dapat 6, 8, 5, 9. Jadi kita bisa, ya benar, 19. Kita bisa eliminasi untuk coba-coba yang lain. Sampai di sini ada yang mau disampaikan jawaban yang tadi A ya. Saya yakin Bapak Ibu juga jika ada yang mau sharing, mungkin ada yang tahu banyak hal juga, saya persilakan bisa langsung bersuara saja ya. Berikutnya, contoh berikutnya ini. Ini nggak apa-apa kita lambat-lambat dahulu. Karena nanti di bagian latihan, coba kita latihan dengan memperhatikan waktu juga. Ini contoh soal persamaan sederhana yang dalam bentuk narasi, dan kita harus buat sebenarnya ini formula matematikanya bagaimana kalau dibuat persamaan.
Yang jawab pertama saya kasih kesempatan untuk sharing bagaimana idenya dalam contoh 4 ini. Oke, ini ada Kak Arif mau sharing, Kak, untuk ide menjawab soal ini. Oh, oke, nggak apa-apa. Yap. Atau ada Kak Meisya mau ceritakan bagaimana mengerjakannya, Kak? Ya Kak. Oke. Jadi kalau aku ngerjainnya yang pertama cari nilai X pakai nilai rata-rata 29 dari 55 orang siswa. Jadi Oke. karena rata-rata itu rumusnya jumlah data per banyak data, jadi jumlah datanya tidak diketahui, jadi diganti X. Jadi X per Oke. 29 sama dengan 55. Terus dapat X sama dengan 1595. Terus dimasukkan ke rumus setelah si Tony masuk. Jadi setelah Tony masuk itu rumusnya jadi X tambah T per 30 sama dengan 56. Untuk X Oke. tadi dapat 1595. Jadi 1595 tambah T per 30 sama dengan 56. Kemudian Oke. setelah dicari, hasilnya dapat nilai Tony itu 85. Oke, berarti benar ya ini soal persamaan ya. Kalau kita buat nanti ini jadi sesuatu X sama dengan sekian, terus nanti disubstitusikan, ada juga di sini variabel T, biasa misalkan nilai Tony itu kan kita tidak ketahui, jadi kita misalkan T, terserah mau pakai pemisalan apa. Jadi ini kita akan dapat X-nya sama dengan 55 dikali 29. Terus ada info berikutnya bahwa seperti kata Meisya tadi, jika nilai Tony ditambah, jadi ini kita tidak tahu X-nya ada berapa orang, tapi kita yakin ini adalah jumlah sekian orang gitu. Terus ditambah Tony, X ditambah Tony. Jadi jumlah orangnya juga akan bertambah, jadi 30 orang. Rata-rata barunya setelah Tony masuk itu adalah 56. Nanti kita akan punya persamaan kedua, X tambah T itu sama dengan 56 kali 30. Kita akan punya, oh ya, di sini kita substitusikan saja. X-nya itu 55 kali 29. 55 dikali 29 tambah T, 56 kali 30. Ini T sama dengan 56 kali 30 dikurang 55 kali 29. Jadi tadi dapat berapa? C ya? 85. Hampir full di bawah tapi kayak Saya boleh sharing. Silakan, silakan. Kalau saya lihat dari kalau soal mirip begini, kalau soalnya mirip begini memang Kak, kita lihat nilainya 55. Kemudian itu untuk 29 siswa. Kemudian kalau satu siswa masuk jadi 56. Jadi kita lihat 55 sama 56 ini selisihnya cuma 1. Oke. Bagaimana caranya kita tambahkan 1 dalam 29 orang ini sehingga bisa dapat rata-ratanya itu 56. Nah, makanya sisa 29 ini ditambah 56 jadi hasilnya 85. Saya begitu tadi kepikir. Oh, oke. Jadi tadi akhirnya ujung-ujungnya 29 ditambah? Ditambah 56. Oh, ditambah 56. Oh, oke. 29 tambah 56 ya. Oh, secara konsep itu sebenarnya tidak menjamin ya, Kak. Mungkin secara konsep itu tidak menjamin karena kita balik lagi ke konsep rata-rata.
Bisa jadi ada kasus yang tidak seperti itu, tidak dapat juga hasil dengan seperti itu. Paling amannya kita gunakan konsep rata-rata tadi yang diungkit. Ini pun kalau dibilang ada 2 orang baru yang masuk itu bisa saja. Jadi ada tambah T, tambah sesuatu lagi gitu. Terus ini jadi 31. Yang mau dikatakan bahwa ketika konsep ini tertanam, maka soalnya mau diputar-putar bagaimanapun itu bisa kita dapat. Seperti misalnya nilai Tony diketahui dan ini yang tidak diketahui, bagian kanan yang tidak diketahui. Kita bisa dapat. Gitu ya. Terima kasih untuk sharingnya. Soal berikutnya itu tipe aritmatika sosial. Ini hin-hin itu clue-cluenya biasanya ini tidak pasti sama persis ya, tapi ini biasanya berkaitan dengan kasus jual beli untung rugi gitu. Terus dapat melibatkan persentase bunga tunggal majemuk. Ini biasanya hanya tipe-tipe yang agak sulit itu sampai ke bunga majemuk, dan mungkin agak sedikit jarang ya yang dapat tipe soal yang bunga majemuk ini. Terus ada kenaikan sama penurunan sesuatu kuantitas, biasanya itu aritmatika jumlah orang, misalnya penurunan peningkatan jumlah orang atau jumlah biaya atau bunga dan lain-lain. Nah, ini untuk contoh 5 bisa dicoba dulu. Bagi Bapak Ibu, kakak-kakak dan juga Mas Mbak yang sudah terbiasa dengan tipe-tipe soal dan sudah sering latihan, sekarang mungkin bisa dibiasakan tantangannya waktu, tapi bagi Bapak Ibu, kakak-kakak yang belum terbiasa, ini kesempatan untuk bagaimana ketika melihat soal bisa langsung kepikiran ide menyelesaikan. Oh. Oke, sudah mulai ada yang jawab. Kak Alfrisa mau share mungkin? Gimana bisa jawab D? Iya Kak, jadi pertama kan yang diketahui dulu nilai-nilainya kan. Nah, pertama untuk harga sepatu di situ 30.000 sebanyak 20 pasang dengan harga masing-masing, jadi persatuannya kan 35.000 per pasang sepatu. Kemudian banyak sepatunya kan 20 pasang. Nah, kemudian di keterangan selanjutnya itu, Kak ini boleh digeser lagi nggak Kak? Ke kanan dikit. Nah, ya terus kan 20% dari sepatu itu dijual dengan kerugian 10% dan sisanya dijual dengan keuntungan 50%. Jadi sisanya tuh ditanya jumlah uang yang diterima gitu. Kemudian setelah diketahui jumlah harga jual 20%, kemudian ruginya 10% dan keuntungannya 50%, maka harga 20% tadi 20 pasang tadi dikali dengan 35.000 dulu. Itu kan hasilnya 700. Nah, kemudian
Kita cari harga jual sepatu 20% terjual, ruginya 10%. Itu kan berarti 20% dari sepatu sama dengan 20% kali 20 sama dengan 4 sepatu. Nah, Oke. harga 4 sepatu itu adalah ruginya 10%. Maka cari harga jualnya sama dengan 100% kurang dari apa yang rugi tadi 10%, jadi sama dengan 90% itu untuk yang harga jual dari yang rugi tadi. Kemudian harga 4 sepatu itu kan sama dengan 4 sepatu kali dengan 90% dikali dengan harga tadi. Harga masing-masing kan 35.000. Itu hasilnya sama dengan 126.000. Nah, kemudian sisa terjual itu kan sisa 50%. Jadi sisanya dari 20 sepatu kurang dari 4 sepatu sama dengan 16 sepatu. Maka harga jualnya sama dengan 100% tambah dengan keuntungan 50% tadi berarti totalnya 150%. Nah, baru dikalikan dengan harga 16 sepatu tadi, 16 kali 150% dikali dengan harga masing-masing sepatu 35% sama dengan 840. Nah, baru tinggal ditambah dengan harga yang tadi yang rugi itu kan yang 124. Nah, jadi 840 ditambah dengan 126 sama dengan 966.000. Oke. Terima kasih, Mbak. Luar biasa. Jadi banyak hal yang harus dicatat info-info di sini, tapi kalau dimodelkan itu sebenarnya ini nanti dicari bahwa sepatu yang dijual rugi gitu ya, saya kodekan SR, berapa banyaknya gitu. Terus dikali dengan biaya jualnya. Ditambah dengan jumlah dari sepatu yang dijual untung dikali dengan biaya jual gitu. Ini nanti kalau ditulis sepatu yang dijual rugi itu adalah 20% dari sepatu dari 20 pasang sepatu gitu ya. Jadi 20 per 100 dari 20 terus dikali dengan biaya jualnya itu adalah ya, cara cepatnya itu langsung tadi seperti kita langsung mengurangkan 100% dikurang karena ini rugi 10%, jadi itu akan dijual 90 per 100 dari harga yang awal 35.000. Sama yang ini kita akan cari jumlah sepatu yang dijual untung, sisa dari jumlah sepatu yang dijual rugi gitu ya. Karena ini nanti akan dapat 4, berarti sisanya supaya jadi 20 pasang itu 16. 16 dikali dengan ini dapat untungnya 150 per 100 dikali 35.000. Ini ada yang bisa dicoret-coret gitu ya. Ini jadi 4 dikali ini juga coret. 9 per 10. Ini juga coret. Semoga nangkap ya, maksudnya kenapa bisa dicoret gitu. 3.500 ditambah dengan ini dicoret juga 16 dikali 15 dikali 35. 3.500. Ini sama-sama punya 3.500. Kita keluarkan boleh, terserah ini mau ada yang satu-satu juga bisa, 4 dikali 9 bagi 10 bisa juga, terus dikali 3.500 nanti dapat hasilnya dijumlahkan dengan hasil yang ini boleh juga. Ada yang mau pakai prinsip-prinsip aljabar juga bisa. Oke, ini ada yang dapat C juga ya. Ini tinggal 4, 9 per 10 gitu. Ditambah 16 kali 15. Ini bisa disederhanakan, bagi 2 gitu. 2 per 5, 2 kali 9, 18 per 5 gitu.
Nanti ini ada jadi 3.500 dikali dengan 18/5 ditambah dengan 16 kali 15. Di 240. Bebas ya, ini tinggal diproses. Terus dikali 3.500. Ada yang biasa pakai kali-kali apa dioperasikan dari kiri ke kanan, itu bebas. Mungkin di sini saya cuma mau sharing dari sudut pandang aljabarnya gitu, juga boleh itu dipecah terus dioperasikan yang lain juga gitu. Terus ini boleh kita buat samakan penjebut gitu. 240 kali 5 1.200 per 5. Oh, oke. Kalau untuk cara cepat, Mbak, ini yang ini hitung-hitung gini kan nggak ada cara cepat ya? Hitung-hitung gini ya, tinggal kalau memang nyaman digunakan 4 kali 9 bagi 10 itu berapa, nanti dikali 3.500. Ini nggak ada cara cepat kalau untuk bentuk yang ini ya. Seperti kata Mbak siapa tadi, Mas? Saya lupa. Ya, ini harus dihitung manual yang ini. Hitung manual. Oke ya. Ya, aljabarnya biasanya di situ yang dimaksud dengan aljabarnya. Saya cuma kasih gambaran lain, kalau ini juga bisa seperti yang tadi 4 kali 9 bagi 10 kali 3.500 gitu. Terus nanti ditambah dengan 16 kali 15 kali 3.500. Cuma tadi yang cepat-cepatnya itu ketika yang ini nih, Mbak. Ini kalau dikali 35.000 itu kan lumayan panjang ya. Iya, pakai cara hitung di pasar kayaknya bisa. Iya benar, kalau orang, saya jamin kalau orang sudah biasa, sayangnya kan biasanya di pasar itu jarang pakai persentase gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti ini akan dapat hasilnya 3.500 dikali ini. (1.218 per 5), nanti ini akan dapat 9. Ini 3.500 bisa dibagi 5 gitu. Ada tadi yang jawaban lain yang dapat C? Gitu. Mbak Konita, barangkali ada yang mau di-sharingkan atau diceritakan, barangkali ada bagian yang kita berbeda jawabannya. Ya, di bagian ini saya tidak bahas-bahas lebih dalam ya, Bapak Ibu. Ini tantangan Bapak Ibu ya di bagian ini. Saya hanya coba membahas ketika ada 20/100 itu bagian mana boleh dicoret, dan sisanya ini adalah manual yang ini. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Oh iya. Itu dari sini, dari 240. Nah, kalau di matematika kan itu kita bisa jumlahkan pecahan yang ini ditambah yang ini, itu ketika
ketika ini sama-sama per 5 gitu ya. Ada lagi Kak? PH itu. Jadi ini dikali 5, di atas juga dikali 5. Nanti kalau sudah sama-sama per 5, ini dijumlahkan. Ini jadi 1.200 di atas. Iya, iya benar. Ya, yang saya kasih yang ini nih. Ini cara cepatnya sih sebenarnya yang saya kasih. Oke, coba saya bahas ya. Kenapa ini ada yang bertanya? Menarik. Kenapa jadi 150 per 100 bukannya dijual untung 50% ya? Itu nanti kan 50 per 100 dijual untungnya 50%. Dari harga 35.000. Berarti harga awalnya berapa? Kan namanya untung. Berarti kita harus jumlahkan dengan harga modal gitu, atau harga modal ya istilahnya. Harga modalnya misalnya dibeli 35.000. Nah, 35.000 ini nanti ditambah dengan keuntungannya. Keuntungannya itu 50% dari 35.000. Sehingga kita bisa tulis 50 per 100 dari 35.000. Nah, ini tuh boleh buat jadi 100 per 100. 100 per 100 kan nggak ngaruh ya. Nah, ini ada yang bantu jawab. Nah, kan di harganya 30. Oke, benar. Benar. Jadi 150. Ini ada juga yang bantu. Terima kasih, Juverio. Ini kan boleh kita tulis juga nanti 100 per 100 atau nggak ngaruh, memang sebenarnya 100 per 100 itu 1. Jadi ini harga dia beli satu sepatu 35.000, ditambah dia untungnya sekian yang ini. Jadi total yang dia jual itu adalah 35 ditambah biaya yang ini untungnya. Nah, kalau dikeluarkan 35.000-nya itu jadi 100 per 100 ditambah 50 per 100 dikali dengan 35.000. Ini 100 tambah 50, 150 per 100. Atau arti lainnya itu dikali 35.000. Makanya saya langsung pakai cepatnya. Kalau tidak mungkin Bapak Ibu gunakan penjabaran sepanjang ini ya. Ini nanti 150% itu sama dengan 150% dari harga awalnya. Sama penjelasannya. Oke, sampai di situ mungkin saya anggap clear ya, Bapak Ibu. Ini sudah banyak juga yang bantu menjelaskan di kolom chat. Ada yang kurang jelas lagi mungkin? Jadi kalau dijual rugi, cepatnya langsung 100% kurang ruginya berapa? Nanti dikali dengan harganya. Kalau dijual untung berarti 100% ditambah dengan untung berapa persennya dikali dengan harganya. Berikutnya itu adalah, oke, aman Kak? Ya, oke. Ya, ini salah satu tipe soal aritmetika juga. 1 jam, kita masih punya waktu 1 jam lagi, dan 1 jam ke depan ini akan kita coba gunakan latihan beberapa soal yang saya siapkan. Gitu. Kalau ini hanya contoh-contoh dan saya bantu beberapa. Saya izin bantu jawab ya untuk Bapak Ibu, karena ini masih bagian contoh, nanti kita mulai Bapak Ibu coba sendiri di bagian latihan. Ini kita punya tanah seharga 50 juta. 50 juta, nanti dia setiap tahunnya meningkat 2% dari harga tahun pertama ya, bukan, jadi ini bunga tunggal kalau bisa dibilang. Jadi setiap tahun itu meningkat konstan. Misalnya tahun pertama dapat tambahan 50.000, tahun kedua dapat tambahan 50.000, dan seterusnya. Jadi ini bisa kita modelkan 50 nanti tambah bunga. Ini
ini secara konsep ya, bukan cara cepat. Setelah ini saya bahas secara cepat. 50 ini tahun pertama, 50 tambah bunga. Ya, ada yang jawab A. Tahun kedua itu jadi 50 tambah bunga lagi, kan bertambah di tahun kedua. Sehingga tahun ketiga juga 50 tambah bunga. Nah, tahun ke N nanti terserah mau tahun ke 10, 20 itu nanti 50. Ini untuk kasus ketika 50 uang awalnya ya gitu, atau modal awalnya 50 nanti tambah N bunga gitu. Jadi dalam kasus ini cara cepatnya bisa kita gunakan seperti ini. Ini tuh uang awal. 2% dari 50 juta tuh berapa? Juta, Kak. Berapa? 1 juta ya? Oke, 1 juta. Ini tinggal 500.000 dikali 2, jadi 1 juta. Nah, ini tinggal kita masukkan 50 ditambah tahun ke berapa yang diminta? Tahun ke 10. Jadi, kali 1 juta. Bunganya itu 1 juta. Jadi 10 juta. 50 juta, ini jadi juta ya. 50 juta ditambah 10 juta. Jadi 60 juta. Nah, 60 juta ini akan dibagi ke 4 orang anak. Jadi 60 bagi 4. Jadi 15. Jadi 15 juta 1 orang anak. Jawabannya A. Ya, banyak yang sudah benar ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Mas Mbak, kakak-kakak yang sudah bantu jawab. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Permisi Kak. Biasanya? Ya, gimana? Ada kemungkinan ini cuma kemungkinan tuh saya kalau begini mungkin masih bisa dijawab, tapi kalau misalkan harganya bukan meningkat 20% dari harga awal tahun, misalkan tahun pertama kan 2% berarti 51, terus tahun keduanya dari 2% dari 51 begitu, terus tahun ketiga begitu, apakah soal begitu itu bisa dijawab? Ya, bisa mungkin. Itu saya tidak jamin ada ya, maksudnya. Tapi itu salah satu soal aritmatika sosial yang namanya bunga majemuk. Jadi dibungakan ketika di tahun sebelumnya gitu kan, maksudnya kakak tadi ya. Dan itu ada cara cepatnya juga gitu. Berarti Kak, kalau misalnya cara saya tinggal 50 juta dikali 20% saja tuh. Jadi sama-sama aja dapatnya 60 juta. Kalau bunganya begini. Bunganya tunggal ya, Pak? Ya. Gimana tadi, Pak? Coba mungkin di-share. Jadi tinggal karena meningkat kalau hitung-hitungan Bapak kan tadi ditambah BBB. Kalau cara cepatnya 50 juta dikali 20%, karena 2% kali 10 itu 20%, kan sama. Hasilnya iya. Jadi pakai ini saja, Pak. Ini saya cuma mengantarkan bahwa kenapa bisa dapat rumus yang ini. Jadi tinggal 50 juta ditambah dengan tahun N ini tahun, B ini bunga. Saya kira tadi justru soal ini tadi seperti hitungan tadi Mas yang sebelumnya, jadi 51% nanti di tahun selanjutnya 2% dari 51. Yang saya pahami itu begitu Pak tadi. Yang majemuk ya, Pak? Iya. Saya kira ini untuk yang majemuk, tapi kalau soal begini berarti 2% itu fix ya, berarti perkaliannya fix setiap tahunnya, fix setiap tahun, benar. Karena ada kata kunci di sini, Pak. Harga awal tahun pertama, jadi 2% dari harga awal tahun pertama.
Berarti kalau ada harga awal tahun pertama itu berarti majemuk, bukan yang tadi Tunggal, Pak. tunggal, bukan majemuk ya? Iya, Terima benar. kasih, Pak. Ya, siap. Terima kasih kembali, Pak. Ya, untuk pertanyaan bunga majemuk itu bisa saja Bapak Ibu keluar, cuma itu menurut saya itu tipe soal yang lumayan sulit di bagian soal aritmetika sosial gitu. Untuk pembentuknya saya tidak jelaskan ya, itu nanti akan dapat rumusnya. Kalau tahun pertama itu kita misalnya uang pertama itu kita simbolkan dengan M0, nanti ditambah dengan bunga dikali M0. Persentase bunga dikali M0. Terus ini untuk tahun kedua, M0 ditambah dengan ya, saya izin jelaskan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Itu kalau untuk kasus yang ditanyakan tadi, ketika bunganya majemuk, uang pertamanya itu M0, nanti ditambah dengan bunganya dari harga uang awal gitu. Terus tahun kedua, nanti uang awal ini uang awal yang ada di tahun pertama, nanti ditambah dengan uang inilah yang akan dibungakan lagi. Ini dibungakan. Terus di tahun ketiga nanti akan dapat ini nanti M0 dalam kurung 1 ditambah B, ini nanti persamaannya. Saya izin buatkan ya cara cepatnya ya. Ini menjadi M0 ditambah B M0 dalam kurung 1 ditambah B. Berarti di tahun ketiganya M0 ditambah B M0, 1 ditambah B. Sorry, sini masih bisa diselesaikan. Sama-sama punya M0, unsur M0, jadi kita keluarkan M0. Tambah 1 kali 1 tambah B, kali 1 tambah B. Nah, untuk tahun ke N, itu nanti cara cepatnya, Bapak Ibu bisa gunakan uang awal ditambah 1 tambah bunganya dipangkatkan N. Gitu ya. Jadi kalau dia bunga majemuk, kasusnya gunakan saja yang ini. Kalau bunga tunggal, kasusnya gunakan yang ini. Jadi cakupan aljabar itu sangat luas memang materinya ya. Ada konsep yang Bapak Ibu lupa, mungkin itu harus diingat kembali. Nah, bunga majemuk itu pakai cara cepatnya yang ini ya, Kak. Mungkin kalau ada yang tanya kenapa bisa dapat rumus ini, nanti bisa hubungi saya secara pribadi, tapi saya sudah kasih bahwa ini cara cepatnya. Nanti. Ketika misalnya dibilang uang awalnya itu M0, dan dia menabung selama N tahun, bunganya itu misalnya 20%. Oke. Jadi tinggal masukkan saja uang awal di sini 50 juta gitu, terus bunganya 2% dari 50 juta dicari, terus ini banyak tahunnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jelas Mbak Konita? Iya, berarti memang sama seperti yang di soal, tapi ketika ada apa ya, ada petunjuk di soal bahwa harga bunganya itu bukan dari harga awal tahun pertama,
tapi setiap tahun berikutnya dibungakan jadi seperti kata Mas dan Bapak yang tadi bahwa ketika uang bertambah 51.000 itu akan jadi 2% dari 51.000 gitu. Terus bertambah di tahun berikutnya jadi 2% di tahun sebelumnya gitu. Itu yang majemuk ya. Nanti tinggal dibaca aja model soalnya seperti apa yang disampaikan. Ini ada soal lagi. Tipe soal pemodelan di sini saya mulai coba bahas cepat ya Bapak Ibu. Ini melibatkan konsep trigonometri, konsep dasar statistik, pemisalan, dan substitusi eliminasi, sama saja. Jadi ini konsep dasar trigonometri, mungkin Bapak Ibu sudah lihat beberapa soal itu yang melibatkan jika diketahui tinggi segitiganya setengah dari alasnya gitu. Jadi di situ kan melibatkan konsep dasar trigonometri. Makanya sangat luas sebenarnya materi aljabar ini dan aritmetika. Banyak konsep yang memang harus sudah familiar. Seperti tadi ada konsep statistik yang rata-rata. Di sini juga ada beberapa konsep trigonometri. Konsep dasar statistik, pemisalan, dan substitusi eliminasi. Di sini kalau kita mau jawab itu, nah ada bujur sangkar yang luasnya X. Yang sisinya X. Jadi lu udah akan dapat luas bujur sangkar itu sisi kali sisi gitu. Jadi kita akan dapat 100 itu sama dengan X kuadrat. Jadi X itu sama dengan 100. Ya, ada sudah jawab 300. X itu sama dengan 10. Nanti ketika dapat X dibilang bahwa ada segitiga. Yaitu alas dari segitiga dan luas segitiga itu 150. Jadi rumus luas segitiga itu 1/2 alas kali tinggi. Nah, kita di sini sudah punya luasnya 150. Jadi substitusikan saja 150 dari 1/2 alasnya kan dibilang Y ya di sini. Nanti kita tulis Y. Tingginya adalah 2X. Berarti tingginya itu adalah 2 dikali X-nya 10, jadi 5. Sorry. 2X ya, jadi 20. Nanti akan dapat Y sama dengan 150 bagi 10, 15. Dan ditanya itu 2X, Y. 2 dikali 10 kali 15. 2 kali 15, 30 dikali 10 itu 300. Terjawab ya? Oke, terima kasih Mbak Imanita. Itu sekali lagi saya bilang mungkin melibatkan beberapa konsep dasar trigonometri, statistik, dan lain-lain. Tapi itu hanya dasar mungkin. Tidak sampai yang kayak integral dan lain-lain. Turunan dan tidak mungkin sih seperti itu soal-soalnya. Ini tipe soal pemodelan juga. Kalau ini saya coba jawab, bantu jawab ya. Di sini ada, Pak Agung memiliki sejumlah kambing. Jika ia memasukkan 5 ekor kambing ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor kambing. Jadi kita tidak tahu kambingnya X. Nanti dibagi ke dibagi 5 ya. Nanti dibagi 5. Dibagi 5, dia akan dapat jumlah kandang. Ditambah dengan X dibagi 7. Ibu mana tadi Kalesi? Terus X ketika dibagi 7 akan dapat kandang, tapi ditambah, ini nih yang sulit dipahami kata-kata yang ini. 6 lebih banyak dibanding apabila setiap kandang diisi 7 ekor kambing. Gimana tuh Bapak Ibu maksudnya? Oke, ada yang bisa pakai cara coba-coba juga di sini bisa jalan kok. Tapi itu kadang-kadang kalau angka-angkanya tidak pas bisa menjebak, waktu kita bisa terbuang. Di sini ada 6 lebih banyak dibanding apabila setiap kandang diisi 7 ekor. Gimana tuh?
Paham Bapak Ibu dengan kata-katanya ini? Kalau diisi 5 ekor setiap kandang, maka 6 lebih banyak dibanding diisi 7 ekor. Paham, Kak. Jumlah kandangnya lebih banyak. Iya, lebih 21 banyak dan 6 ya. 15. Iya, Lebih jadi banyak 6 kan? 21 dan 56. Ya. Sorry, di atas yang tambah 6 ya. Nih. Terus disubstitusikan saja X-nya. Kita mau cari apa nih? Mau cari jumlah kambing kan? Berarti kita bisa ubah dalam bentuk X. X sama dengan 5K tambah 30. Yang ini dibuat ke kanan. Atau seperti ini juga boleh, sorry. Kita buat, terus kita substitusikan K-nya. K-nya X per 7 ya. Jadi di sini X sama dengan 5K. K-nya itu X per 7 tambah 30. Ini nanti X dikurang 5 kali X per 7 sama dengan 30. Dikeluarkan X, nanti ini jadi 7 per 7, sorry. 7 per 7 dikurang 5 per 7. Nanti akan dapat X sama dengan 30 dikali 7 per 2. Gitu. 15 dikali 7. Oh iya, ada yang pakai cara coba-coba ya. Jadi 105. Ya. Untuk yang pakai cara coba-coba itu ya tantangannya ketika jalan ya syukur, kalau tiba-tiba yang dicoba itu tidak dapat, berarti coba yang baru lagi kan, coba angka yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada tipe perbandingan. Tipe soal perbandingan. Asal untuk anak jangan coba-coba. Nah, untuk tipe soal perbandingan itu nanti ada perbandingan sederhana. Ya, salah satu contohnya tadi cari X dan Y, terus X itu lebih besar dari Y kah, atau sama dengan, atau kurang dari, atau 2X itu sama dengan 3Y, itu yang paling sederhana ya. Terus ada juga perbandingan, ya perbandingan sederhana kayak uang si A itu banding uang si B itu sekian, terus uang si C dibanding uang si D itu sekian gitu. Nanti ditanyakan berapa jumlah uangnya gitu. Itu masih perbandingan yang sederhana. Terus ada perbandingan yang searah dan berbalik nilai. Ini tuh kalau saya lihat kebanyakan orang sudah familiar ya dengan yang searah dan berbalik arah ini. Yang tinggal dibuat gini kan. Ada yang sering bilang tuh yang kalau searah tuh nanti gini. Kalau berbalik arah tuh yang ini. Itu saya cuma ingatkan sepintas, jadi semoga memang Bapak Ibu sudah sering latihan dengan perbandingan searah dan berbalik arah. Untuk tipsnya itu, pertama tentukan dulu itu perbandingan berbalik arah atau searah dengan cara ketika suatu besaran yang lain meningkat menjadi besar, apakah besaran yang kedua juga menjadi besar. Contoh, semakin banyak bensin, semakin jauh jarak yang bisa kita tempuh. Itu namanya searah. Bensin meningkat, jarak yang kita tempuh juga meningkat. Terus contoh-contoh yang berbalik arah tuh yang searah juga itu ada bensinnya misalnya diperbanyak, nanti waktu kita dalam perjalanan juga bisa lebih lama gitu ya. Itu searah juga. Nanti yang berbalik arah itu misalnya kita mengerjakan suatu bangunan, makin banyak orangnya, makin sedikit hari yang dibutuhkan. Misalnya kita satu bangunan dikerjakan 5 orang,
itu butuh 5 hari. Ketika orangnya diperbanyak, itu bisa lebih cepat dari 5 hari. Gitu. Itu namanya berbalik arah. Yang satu, besaran yang satu kita perbesar, besaran yang kedua akan mengecil. Kurang lebih seperti itu untuk review perbandingan siaran berbalik arah. Untuk yang contoh 9 ini mungkin sudah ada yang mulai jawab. Ini lumayan rumit, banyak pakai pemisalan. Kita kode NA itu untuk jumlah siswa. Siswa A, NB itu untuk jumlah siswa B. Terus sigma A itu, oh ya pakai apa ya? Atau bintang A deh, biar tidak takut lihat simbol sigma. Bintang A itu adalah, misalnya kita misalkan itu adalah jumlah semua skor. Jumlah total ya ini, jumlah total nilai. Itu bintang B-nya kita bisa. Jadi Bapak Ibu saat mengerjakan soal kadang tidak perlu yang seperti ini ya. Ini hanya ketika saya coba menjelaskan pakai variabel-variabel. Ini jumlah total nilai A, nilai B, sorry. Berarti kalau rata-rata nilai ikut tes kelas A adalah X, berarti kita bisa tulis rata-rata tes kelas A itu X. X itu sama dengan, tadi rumusnya adalah jumlah total skornya atau bintang A nanti per jumlah banyak atau banyak siswanya, N A. Berarti kalau untuk yang kelas B itu Y dibilang di sini ya. Rata-rata siswa kalau nilai IQ, tes IQ yang kelas B itu bintang B per N B. Di sini kita bisa ubah nih. Kita sudah punya informasi bahwa X itu 5, X banding Y itu 5 banding 7. Oke. Ini 5 sama dengan bintang A per NA. Oh, bentar deh. Kita selesaikan dulu perbandingannya. Ini kita buat dalam bentuk sekaligus X banding Y banding Z. Jadi, X banding Y banding Z. X-nya di sini 5. Banding dengan 7. Terus kita punya di sini informasinya, Z-nya itu, Z-nya itu 21, Y-nya 6. Nah, di sini berarti kita harus buat dalam bentuk seperti ini, Bapak Ibu. Kita coba bagi 3. Ini juga dibagi 3. Ini akan dapat 7 per, berapa sih, 16 bisa dibagi 3 tidak? Karena kita harus menghubungkan seperti ini. Ya, biar mudah. X banding Y itu adalah 5 banding 7. Terus Y banding Z saya balik ya. Itu adalah 21 banding 16. Nah, ini nih yang harus kita samakan. Ini tidak sama-sama, yang ini hanya gunakan dalam bentuk 7, yang ini 21. Jadi baiknya kita
Ya, dikali 3 saja. Ini jadi dikali 3. Jadi 15 banding 21 banding 16. Nah, ini bisa digabungkan. X banding Y dibandingkan dengan Z itu adalah 15 banding 21 banding 16. Nah, setelah ini baru kita lanjutkan di persoalan ini. Ada info tambahan juga di sini bahwa rasio jumlah siswa kelas A terhadap jumlah siswa kelas I. Oh, yang ini yang ditanya ya. Nah, nanti Z itu adalah ketika rata-rata dari dua kelas ini digabung. Kayaknya tidak cukup, saya coba tambah. Gimana tuh kalau konsep rata-rata ada dua kelas yang kita akan gabung? Oh ya, nggak bisa dibagi 3 tadi. Jadi kita kali 3 saja. Udah dapat, jadi kita dapat beberapa informasi penting yang ini. 3 ini sebenarnya informasi penting kita. Terus, gimana sampai di sini? Ada info Z itu adalah rata-rata gabungan tuh. Berarti Z itu bisa kita dapat dengan digabung total nilainya seperti bintang A ditambah dengan bintang B. Jumlah siswanya juga digabung, yaitu NA tambah NB. Lalu emang jaga? Hah? Lu jaga? Iya, iya, ayo keliling dulu makanya. Udah ada caranya. Oh. Kalau sudah ada, bilangnya. Jadi rasio yang akan kita cari itu NA dan NB, ya. Kita cari bintangnya itu apa sih? Ini kalau dibuat seperti ini, nanti pindah ke kiri. NA itu sama dengan bintang A per X. Kalau yang ini NB, nanti bintang B per Y. Ini disubstitusikan saja. Bintang A itu per X-nya kita sudah punya tadi 15, 21, 16. Ini 15. Bintang B-nya per 16, per 21. Z-nya 16. Jadi ini kita bisa coba 16 sama dengan bintang A. Oh. Bentar, di sini ada kekeliruan. Yang kita rubah itu, sorry ya, maaf. Bintangnya akan kita rubah. Jadi bintang itu sama dengan XNA. Bintang A gitu. Terus bintang B itu sama dengan XNB, YNB. Jumlah siswa B dikali rasionya. Terus habis itu kita bintang A itu adalah 15 NA. Terus bintang B Y-nya itu 21 NB. Nanti kita ganti saja di sini. Bintang itu kita ganti 15 NA ditambah bintang B itu 21 NB per NA ditambah NB. Nah, di sini sudah mulai kelihatan bahwa kita akan dapat
NA dan NB. Atau jumlah di siswa di kelas A. Oke, bentar ya, Mas. Bentar ya, Mbak. Nanti kita akan dapat di sini, ya kalau masih ingat ya, yang itu di apa sifat-sifat aljabar dikali silang, jadi ini akan dapat 16 NA ditambah 16 NB, itu sama dengan 15 NA ditambah 21 NB. Ini tinggal kita gabungkan yang NA dan NA dan juga NB dan NB. Jadi ini akan ada 16 NA dikurang 15 NA sama dengan 21 NB dikurang 16 NB. Ini akan dapat NA 16 dikurang 15 jadi 1. Ini 21 dikurang 16. Berapa tuh? 5 ya? Ini 5 NB. Sekarang yang ditanya itu rasio siswa kelas A dibanding dengan kelas B. NA 5. Berarti ini sama dengan 5:1. Nah, sampai di sini terjawab bahwa rasionya itu 5:1. Sebenarnya kalau di ujian itu yang pentingnya itu ini tidak perlu ditulis, yang penting sudah di kepala, yang langsung ditulis itu yang bentuk ini. 1, 2, 3 langkah ini, 3. Lumayan, itu saya rasa kalau 3 langkah ini bisa dikejar dalam 1 menit. Jadi tidak yang ini itu hanya membaca soal saja. Ya. Oke, saya coba lanjut ke tipe soal ini, tipe soal perbandingan yang lain. Ini yang searah. Coba. Biasanya saya pakai tabel juga, ada yang nyaman pakai tabel. Ini besaran 1, besaran kedua. Besaran maksudnya itu kayak yang ini ukurannya jumlah orang, yang ini ukurannya jarak. Itu kan besaran yang berbeda ya. Ini 140 km butuh 10 liter. Berarti berapa jarak yang kita tidak tahu ketika dia diisi 15 liter. Oke, banyak yang sudah, ya. Saya yakin banyak yang sudah latihan di perbandingan searah dan berbalik arah ini. Ini tinggal seperti ini. Tanda tanya dikali 10, 140 dikali 15. Ini tanda tanya sama dengan 140 dikali 15 bagi 10. Jadi 14 kali 15. Iya, senilai atau searah. $210 ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini mungkin? Saya terlalu cepat mungkin karena sebenarnya banyak hal dari konsep-konsep aljabar ini yang terkait. Semoga soal perbandingan searah saja yang keluar. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Ini ada soal tipe jarak. Jadi tadi soal tipe perbandingan, nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan jarak. Ini biasanya berkaitan dengan konsep kecepatan, konsep perjalanan, atau biasanya ada 1 atau 2 objek yang lagi bergerak, terus habis itu dikasih info-info tambahan, seperti yang motor A lebih cepat dari motor B, 5 kali lebih cepat, dan info-info tambahan yang lain. Itu biasanya jadi masuk di soal tipe jarak. Nah,
Coba Bapak Ibu coba yang ini. Yang contoh nomor 11. Oke, ada yang sudah jawab 4. A. Mau sharing Mas Gibran? Biar gantian. Bagaimana pendapatnya? Ya, terima kasih Kak. Oke. Jaraknya itu 3/2, 1,5 kilometer. Kerja 6 hari, pulang pergi berarti dikali 12, 1,5 dikali 12, 18. Terus kecepatannya 4,5 kilometer per jam, ya dibagikan 4,5, ya dapat 4. Oke. Jadinya 4. Makasih. Terima kasih Mas Gibran. Jadi jarak kantornya itu adalah 3/2 kilometer. Kecepatan dia berjalan itu adalah, kecepatan kan rumusnya itu ya. Kecepatan apa rumusnya? Jarak per waktu ya. Maka kecepatannya sudah diketahui. Kecepatannya adalah 8/9/2. Nanti ditanya saja kalau ada yang bingung dari kenapa tiba-tiba pecahan campuran jadi pecahan biasa. Nanti jarak yang ditempuh itu adalah 3/2 dari per W. Atau ini jadi 2W, 3/2W. Kita bisa dapat waktu di sini. 2W nanti akan sama dengan 3/9 dikali 2. W sama dengan 3/9 dikali 2/2. Oh, ada yang dapat 4 ya. Coba pelan-pelan. 3/2W. Nanti kita akan dapat 2W itu sama dengan 3 dikali 2/9. W sama dengan 3 dikali 2/9 dikali 2. 1/3. Nah, ini 1/3 kita akan dapat ketika dia pergi ke kantor. Berapa jam yang dibutuhkan untuk bekerja pulang pergi selama 1 minggu. Dia bekerja Senin sampai Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja. Jadi 1/3 nanti dikali dengan ketika dia 1 kali jalan pergi ke kantor itu 1/3, butuh 1/3 waktunya, 1/3 jam. Nanti tinggal dikali dengan 6 ya. Sorry. Berapa jamkah yang dibutuhkan untuk berjalan pulang pergi selama 1 minggu bila ia bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6. Oh, ada yang dapat 36 ya? Saya cek ulang, Mas. Oke, boleh silakan, silakan, Mbak. Ini 1 kali pergi dia dapat 1/3 jam.
Berarti tinggal dikalikan. Kalau dia 1 kali pergi itu 1 hari 2 kali. Terus dikali 5. Dikali 6. Jadi 1 hari itu ketika dia pergi 1/4, nanti dikali dia balik jadi 2 gitu ya. 2 kali 2 kali waktu yang 2 kali waktu dia pergi. Jadi ke sana butuh 1/3 jam, terus balik lagi butuh 1/3 jam. Ini untuk 1 hari, nanti dikali 6. Hasilnya 4. Ya, di sini diminta jam, boleh dibagi kalau dapat menit, berarti dikonversi ke jam. Ya, oke. Oke, itu kurang lebih tipe tipe jarak. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa semua tipe-tipe soal ini bisa jadi tergabung dalam satu soal. Bisa jadi dalam satu soal itu ada jarak, ada pemodelan juga, terus bisa jadi itu adalah kasus-kasus di kehidupan sosial atau matematika sosial. Jadi jawabannya 4 ya. Saya sediakan 41 soal untuk latihan sebenarnya. Tapi sebenarnya ternyata waktunya tidak cukup. Kita masih bahas contoh-contoh di sini. Ini untuk tipe soal jarak yang lain. Oke, untuk contoh 12 bagaimana jawabannya? Kita ada 10 menit terakhir. Waktunya 10 menit lagi ya, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ada yang jawab E? Oke. Oke, E dan B. Ada yang mau sharing untuk soal ini terakhir? Mungkin? Silakan. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau saya Kak, Iya. kulihat kecepatan pas ke kode A ke B itu kan 40, kemudian kembali lagi dari B kembali lagi itu kan 60, berarti 60 tambah 40 baru dibagi 2 kan, kalau rata-ratanya kan seperti itu. Jadi Iya. 50. Kemudian Y sama dengan 2, Y sama dengan 25 km per jam. Sedangkan X-nya itu sama dengan 50 km per jam, berarti 2 kali X itu kan sama dengan 50, berarti E juga benar, X sama dengan 2 kali Y. Iya, benar-benar. Tapi kan Jadi, nggak boleh kita jawab B ya. iya, padahal sudah jelas juga ya. Bisa yang ini agak rancu ya. Mohon maaf Bapak Ibu. 2 ini agak pilihan yang X-nya tadi kita dapat 20 ya. Sorry. Oh, 50, sorry. Jadi 50 lebih dari 25. Terus 50 itu juga adalah 50 itu sama dengan 2 kali 25. Itu benar dua-dua. Iya, oke. Tapi meskipun soalnya agak rancu, yang penting ide dari menyelesaikan soalnya sudah dapat ya. Semoga nanti kita tidak dapat soal-soal yang membingungkan seperti ini. Akan dihindari, paling yang susun soalnya itu akan menghindari opsi pilihan yang bisa memungkinkan 2 jawaban benar. Gitu. Hanya akan ada 1. Oke, saya lanjut ke latihan soal.
5 menit terakhir mungkin ada yang mau selesaikan 2 soal. Ini soal yang berikutnya. Dan tentukan apakah Oke, terima kasih jawabannya. Ini sebenarnya hanya bercanda saja untuk soal yang ini ya. Jawabannya itu A. Ya, benar, ada yang tangkap. Mbak Rizky Amalia. Lia. Oke, ada yang sadar kenapa A? Sebenarnya ini bukan soal yang valid ya. Ini hanya saya desain khusus untuk malam ini biar tidak terlalu tegang membaca soal. Iya, bayar pakai uang 20.000. Pakai duit 20 ya, Kak? Iya. Jadi ini hanya soal untuk bercandaan saja, tapi ini ada makna pembelajaran dari sini bahwa matematika itu, soal-soal matematika itu atau soal TBS itu tidak hanya memperhatikan rumus-rumus atau operasi-operasi bilangan, tapi setiap kata demi kata itu harus dimaknai. Ini ada makna tersendiri. Jadi kita juga itu harus teliti dalam memaknai setiap bahasa yang disampaikan. Matematika kalau tanpa bahasa yang baik bisa rancu kita membaca soalnya. Iya, iya, iya. Jadi ini hanya soal bercandaan, 4 menit terakhir saya kasih soal ini. Ada 41 soal sih, nanti saya kirimkan melalui dalam bentuk PDF saja ke panitia. Kemudian nanti panitia akan sebarkan ke Bapak Ibu semua. Iya, jadi hati-hati ya dalam itu pembelajaran dari soal pertama tadi itu adalah sebenarnya itu bukan tujuan supaya kita bisa mengisi soalnya, tapi tegel itu maksudnya keramik ya, yang kotak-kotak itu. Nah, itu Pakai untuk DM lantai. tidak salah tulis kan? Berarti kita harus pindah ke sentimeter. Iya, tepat, Pak. Tepat sekali, kita harus konversi. Ada yang sudah dapat? Oke, ada yang A ragu-ragu, A pakai tanda tanya. Oke, coba kita buktikan ini A atau tidak. 1 desimeter itu berapa meter? Atau kita ubah ke sentimeter boleh? Oke, ada ayah jawab. Oke, 0,1 berarti kalau 8 desimeter 0,8 ya. 0,8. Kita sudah langsung ke meter ya. Kalau 30 cm 0,3 meter. Ini sudah dalam satuan meter. Jadi kita tinggal 8/10 dikali 3/10 dikali 400. Dua belas kali 8. 96 meter. Oh, ada yang dapat B. Oke, ada yang
dapat B. Gimana tuh yang dapat B? Kalau yang dapat B itu saya duga ada kekeliruan di konversi, kayaknya dia ke sentimeter dahulu, terus nanti sentimeternya ketika dipanjang kali lebar dikali 400, nanti dapat 960.000 harus dibagi dengan 100 kuadrat. Bukan hanya dibagi dengan 100 untuk buat dia ke meter kuadrat. Itu mungkin yang keliru di bagian B. Saya rasa untuk soal latihan hanya bisa kita bahas 2. Tapi yang terpenting tadi saya mau kasih gambaran bahwa tolong dicek-cek lagi materi tentang ini, terlalu banyak materinya. Sehingga saya tidak bisa cover semua untuk disampaikan. Terus ini materi tentang konsep-konsep dasar trigonometri, baiknya diingat beberapa kayak konsep segitiga, terus persegi itu rumus luasnya bagaimana. Ini tolong diperhatikan, gitu. Coba dibaca-baca lagi materinya. Karena tidak cukup waktu untuk menjelaskan setiap materi secara detail. Oke. Di sini ada sisa soal 41 soal latihan yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk latihan mandiri di rumah. Saya rasa cukup itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah menunjukkan jam 11 waktu Indonesia Timur. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika selama penyampaian ada yang kurang berkenan atau ada yang masih belum sesuai. Saya menganggap malam hari ini kita belajar bersama. Saya juga banyak belajar dari Mas Mbak, Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Terima kasih. Saya harap semoga bisa sukses untuk sesi tes bakat skolastik nanti. Oke. Ya, Kak Ferdi, makasih Kak Ferdi. Nah. Oke,